Halo, selamat datang kembali. Oke, materi yang Anda berikan kali ini, rasanya kena banget ya buat kita semua. Kita akan coba bedah tuntas salah satu perubahan paling besar dalam hidup modern yang dibahas di bab 6 dari buku Neuroscience yang Anda kirimkan ini. Soal pergeseran kita dari ngobrol langsung, tatap muka, ke, dunia maya. Jadi misi kita hari ini cukup jelas sih, kita mau cari tahu apa yang sebetulnya terjadi di otak kita pas lagi natap layar. Apa sih yang kita dapatkan waktu kirim teks atau rapat Zoom, dan apa juga yang mungkin hilang. Ini pertanyaan yang fundamental banget, karena sumber ini langsung nunjuk ke intinya. Otak kita ini kan produk evolusi jutaan tahun. Dirancangnya ya buat kontak langsung, tatap muka. Nah, sekarang perangkat keras purba ini dipaksa jalan di dunia digital yang sama sekali baru. Jadi yang akan kita lihat adalah gimana otak kita berjuang dan ya kadang-kadang gagal juga untuk beradaptasi. Oke, mari kita kupas pelan-pelan. Sumber ini langsung buka dengan fakta yang bikin kaget sih. Selama 99,9% sejarah manusia, semua interaksi kita itu ya langsung ketemu orangnya. Terus tiba-tiba dalam sekejap mata, kalau dihitung secara evolusi, kita loncat. Dari surat, ke telepon, email, dan sekarang panggilan video yang kayaknya nggak ada habis-habisnya. Rasanya kayak lompatan kuantum ya. Tepat. Dan disinilah sumber itu ngasih analogi yang keren banget menurut saya. Otak kita ini katanya seperti kereta kuda di jalan tol. Hahaha, kereta kuda di jalan tol, oke. Iya kan? Ini mesin biologis yang super canggih untuk dunianya dulu, tapi sekarang ada di lingkungan yang, ya ampun, cepat dan membingungkan. Otak kita itu dioptimalkan buat nangkap data yang kaya banget dari interaksi langsung. Data seperti apa tuh? Ya, bahasa tubuh, sentuhan, kontak mata, bahkan hal-hal yang nggak kita sadari kayak aroma. Semua data ini sebagian besar hilang kalau komunikasinya online. Lenyap begitu aja. Oke, jadi apa artinya semua interaksi virtual itu jelek? Atau ada tingkatannya gitu? Menurut sumber ini ternyata nggak semuanya sama rata ya. Ada semacam spektrumnya. Benar sekali. Sumber ini memaparkannya dengan sangat jelas. Di puncak itu ada interaksi tatap muka, paling kaya data, paling manusiawi. Di bawahnya ada panggilan video. Setidaknya masih ada isyarat visual dari wajah kan? Masih kelihatan ekspresinya, oke? Terus di bawahnya lagi panggilan telepon yang cuma ngandelin nada suara. Dan yang paling dasar, yang paling miskin data, ya pesan teks. Dan ini bukan cuma teori kan? Di sini dikutip ada penelitian yang nunjukin konsekuensi nyatanya. Katanya orang cenderung jadi lebih kesepian setelah interaksi via teks. Betul, lebih kesepian dan ngerasa kurang didukung. Bahkan ada satu studi spesifik yang bilang kalau interaksi tatap muka itu 4,5 kali lebih efektif buat ningkatin kesejahteraan. 4,5 kali. Itu Itu angka yang besar banget. sangat besar. Dan ini membawa kita ke pertanyaan kenapanya. Sumber ini mengisyaratkan kalau ini ada hubungannya sama koktail kimia di otak kita. Maksudnya? Bahan kimia otak. Iya, interaksi virtual, apalagi yang cuma teks, itu gagal memicu pelepasan bahan kimia hadiah sosial, sekuat kalau kita ketemu langsung. Bahan kimia kayak oksitosin, dopamin, dan serotonin. Wow, oke, ini menarik. Saya kira itu cuma perasaan aja, tapi ternyata ada dasar biologisnya. Jadi kalau saya ngerasa lebih kenyang secara emosional setelah ngobrol langsung dibanding chat seharian, itu karena otak saya nggak dapat asupan kimia yang sama. Bisa dijelaskan sedikit soal bahan kimia ini? Tentu, ambil oksitosin misalnya, sering disebut hormon pelukan atau hormon ikatan. Ah, pernah dengar. Nah, hormon ini dilepaskan dalam jumlah besar saat ada kontak fisik, pelukan, atau bahkan cuma kontak mata yang tulus. Oksitosin inilah yang secara biologis bikin kita ngerasa percaya, intim, dan dekat. Koneksi virtual yang ya tanpa sentuhan dan tatapan mata nyata, sulit banget meniru pemicu sekuat itu. Makanya koneksinya seringkali terasa lebih encer, kurang memuaskan. Tapi sumber ini juga adil ya. Dia menekankan kalau interaksi online itu masih jauh lebih baik daripada nggak ada interaksi sama sekali. Betul, ini bukan soal hitam putih, baik atau buruk. Jadi semacam kompromi di zaman sekarang. Tepat, buat beberapa orang, misalnya yang punya kecemasan sosial, teks itu justru bisa jadi pintu masuk yang aman buat mulai koneksi.
Jadi ini lebih ke soal memahami biaya dan manfaat dari tiap jenis interaksi buat kesehatan mental kita. Ngomong-ngomong soal kesehatan mental, ini ada pertanyaan yang provokatif banget. Apakah media sosial itu benar-benar sosial? Iya, paradoks itu. Karena ada studi di mana orang yang diminta istirahat dari media sosial justru melaporkan penurunan rasa kesepian dan depresi. Ini dan kebalikannya, harusnya bersosialisasi bikin senang kan? Justru itu. Ini paradoks yang penting banget buat kita urai. Sumbernya menyoroti beberapa penyebab utama. Pertama, perbandingan sosial yang nggak ada habisnya. Oh iya, lihat liburan orang, pencapaian orang. Betul, kita lihat highlight real hidup orang lain, terus kita bandingin sama behind the scenes hidup kita sendiri. Pepatahnya kan bilang, perbandingan itu pencuri kebahagiaan. Lalu ada isu ketidakpuasan sama tubuh, dan yang sering kita remehkan, gangguan tidur. Oh, ini soal cahaya biru dari layar ya? Tepat. Paparan cahaya biru di malam hari, apalagi dari ponsel, itu menekan produksi melatonin. Hormon tidur. Betul, kualitas tidur yang jelek itu salah satu predator terbesar kesehatan mental. Jadi ini kayak lingkaran setan kan? Gimana tuh lingkarannya? Kita ngerasa kesepian, terus kita scrolling buat nyari koneksi, scrolling malah ngerusak tidur. Besoknya kita jadi ngerasa lebih buruk lagi. Terus aja gitu. Dan ada satu lagi nih, perilaku yang saya yakin kita semua pernah ngalamin. Entah sebagai korban atau pelaku. Phubbing. Iya, phone snubbing. Mengabaikan orang di depan kita karena sibuk sama ponsel. Dan di sini disebutin fakta menarik. Cuma dengan naruh ponsel di atas meja pas makan malam aja, kualitas interaksinya udah menurun. Ironisnya, kita sering punya titik buta buat phubbing yang kita lakuin sendiri. Maksudnya? Kita suka maklumin penggunaan ponsel kita sendiri. Alasannya, ini penting. Tapi pas teman kita yang lakuin, kita langsung ngejudge. Nasihat dari sumber ini sebenarnya simple banget. Pas lagi sama orang, singkirkan ponselnya. Bukan cuma dibalik ya? Bukan, benar-benar singkirkan. Masukin tas atau saku. Karena kehadiran fisiknya aja udah jadi pengingat ada dunia lain yang bisa ganggu momen saat itu. Semua dampak negatif ini, kesepian, phubbing, bikin saya mikir soal sisi gelap lainnya. Kenapa orang bisa jadi jauh lebih jahat di internet? Sumber Anda punya istilah keren buat ini, hipotesis pelepasan virtual. Bisa dijelaskan? Tentu, ini salah satu bagian paling mencerahkan dari bab ini. Penulisnya cerita pengalaman pribadi. Ada orang unggah video yang kasar banget tentang dia. Waktu si penulis ini komen di video itu, si pembuat video malah kaget. Kaget? Iya, kaget dan langsung minta maaf. Alasannya, dia bilang, saya nggak nganggap Anda sebagai orang sungguhan, sampai Anda komen. Itu! Ngeri sekaligus menarik, jadi di balik layar kita bukan orang sungguhan. Secara neurologis bisa dibilang gitu. Sistem empati di otak kita, itu dipicu sama isyarat manusia yang nyata. Ekspresi wajah gitu. Betul. Ekspresi wajah yang sedih, nada suara yang bergetar, mata yang berkaca-kaca. Nah, online, orang lain itu cuma direduksi jadi sebaris teks dan foto profil kecil. Tanpa data-data emosional yang kaya itu, sirkuit empati di otak kita nggak menyala sekuat seharusnya. Wah, jadi ini balik lagi ke analogi kereta kuda di jalan tol tadi ya? Tepat sekali. Kereta kuda kita dirancang buat ngenalin kuda lain. Dengan suara, gerakan, kehadirannya. Kereta itu bingung gimana harus bereaksi sama mobil balap anonim yang lewat ngebut tanpa kelihatan mukanya. Otak kita juga gitu. Dia dirancang buat merespons manusia utuh, bukan avatar. Sumber ini bahkan nyebutin studi di mana otak nunjukin respons empati yang lebih rendah pas nonton video penderitaan yang tiba. Dibandingkan sama video yang siaran langsung. Iya, dibanding yang live. Wow, itu detail yang luar biasa. Jadi, karena kebanyakan konten medsos itu rekaman bukan live, secara otomatis itu udah ngurangin kapasitas kita buat empati. Bener. Ada semacam jarak emosional yang tercipta. Ini bisa menjelaskan kenapa ruang-ruang virtual seringkali terasa begitu dingin dan ya penuh permusuhan. Kita nggak dapat umpan balik emosional yang otak kita butuhkan. Oke, setelah semua berita yang agak suram ini, sumbernya justru nawarin pahlawan yang nggak terduga. Solusi yang agak aneh sih, emoji. Iya, sang pahlawan tak terduga. Idenya adalah emoji bisa mengembalikan sebagian isyarat emosional yang hilang. Tunggu dulu, ini kedengarannya agak berlebihan nggak sih? Apa iya emoji wajah sedih bisa gantiin kesedihan di wajah asli? Rasanya kayak nempelin plester di atas luka menganga.
Kedengarannya memang begitu. Dan tentu aja ini bukan pengganti yang sepadan. Tapi ada dasar ilmiahnya yang menarik. Pemindahan otak nunjukin kalau pas kita lihat emoji wajah, area otak yang aktif itu area yang sama dengan pas kita lihat wajah manusia sungguhan. Khususnya korteks oksipitotemporal. Jadi otak kita mengkategorikan gambar lingkaran kuning dengan 2 titik dan 1 garis lengkung itu sebagai wajah. Kurang lebih begitu. Otak kita kan mesin pengenal pola yang hebat. Walaupun nggak sama persis, ada cukup banyak tumpang tindih dalam polanya, sehingga otak kita ngenalin isyarat emosional itu. Jadi emoji yang nunjukin rasa sakit atau sedih, itu beneran bisa memicu respon yang mirip empati di otak penerima pesan. Oke, jadi ini semacam perhetasan biologis gitu ya? Bisa dibilang begitu. Ini cara yang, walaupun nggak sempurna, bisa nambahin lagi sedikit konteks dan kehangatan emosional ke dalam teks yang dingin dan datar. Jadi apa kesimpulannya dari semua ini? Rasanya jelas ya, kita hidup di dunia virtual, tapi otak kita tetap analog. Sumber yang Anda berikan ini memperjelas, walaupun alat digital bisa menghubungkan kita, seringkali koneksi itu gagal ngasih nutrisi neurologis yang kaya, yang cuma bisa kita dapat dari ketemu langsung. Tepat sekali. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda renungkan yang ditarik langsung dari inti pembahasan ini. Sumbernya kan menggambarkan otak kita sebagai kereta kuda di jalan tol. Nah, kalau perangkat keras kuno otak kita ini nggak akan dapat pembaruan dalam waktu dekat, pertanyaannya adalah, perubahan perangkat lunak apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sendiri untuk menavigasi dunia digital ini dengan lebih sehat? Bagaimana Anda bisa secara sadar merekayasa ulang diet sosial Anda untuk memprioritaskan jenis-jenis interaksi yang benar-benar didambakan dan dibutuhkan oleh otak Anda?